Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Febriansyah dengan NIM 120210114 dari kelas RB, kelas Mekanika Tanah 1. Di sini saya akan menjelaskan proses terbentuknya bumi. Berbicara tentang proses terbentuknya bumi, tentu ini merupakan hal yang membuat kita semua penasaran dan hal yang menarik untuk dibahas. Bumi itu terbentuk beberapa miliar tahun yang lalu melalui tabrakan dari bulan. Kemudian terjadi lautan magma. Setelah itu mendingin dan jadilah benua-benua. Itu secara singkatnya. Sedangkan untuk proses terjadinya patahan adalah dikarenakan adanya tenaga dari dalam, yakni endogen, dan tenaga dari luar, yakni eksogen. Endogen ini contohnya adalah letusan vulkanik dan lain-lain, sedangkan eksogen contohnya adalah erosi dan sebagainya. Setelah itu kita akan membahas jenis-jenis peta geologi dan kegunaannya. Yang pertama ada peta geologi permukaan atau surface geological map. Peta ini berfungsi untuk menentukan lokasi bahan bangunan, untuk membuat drainase, terus pencarian sumber air dan juga pembuatan jalan. Yang berikutnya ada peta singkapan atau outcrop map. Peta ini sendiri berguna untuk menentukan lokasi untuk menemukan batuan tertentu. Kemudian ada peta ikhtisar geologis. Peta ini sendiri memberikan informasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan halogen. Kemudian ada peta isopage. Pada peta ini tidak ditemukan konfigurasi struktural. Kemudian ada peta fotogeologi. Peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya dari lapangan. Kemudian yang terakhir ada peta hidrogeologi. Jadi peta ini untuk mengetahui apakah lapisan itu kedap air atau tidak kedap air. Yang selanjutnya adalah kita akan membahas proses terjadinya batuan. Jadi secara umum siklus batuan ini berawal dari magma, yakni batuan cair yang terbentuk jauh di bawah permukaan bumi. Seiring berjalannya waktu, magma yang tadi itu mendingin, kemudian membeku. Kemudian partikel-partikel hasil pelapukan batuan beku serta zat terlarut yang disebut sedimen akan mengendap dan jadilah batuan. Untuk jenis-jenis batuan sendiri ada 3. Yang pertama ada batu sedimen. Jadi batu sedimen ini adalah salah satu jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembekuan pada suhu tekanan udara rendah. Batuan ini merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya dan terkena berbagai jenis pelapukan, yang mana hasil dari proses pelapukan dan erosi tersebut mengendap di dalam cekungan dan menjadi satu. Seiring berjalannya waktu, kumpulan endapan tersebut menjadi sebuah batu yang baru. Ada beberapa jenis batuan sedimen, seperti contohnya ada batu konglomerat, batu pasir, batu serpih, batu gamping, batu breksi, batu lempung, dan lain sebagainya. Yang kedua ada batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk karena proses pembentukannya terjadi dari magma yang telah mengalami pendinginan atau pembekuan. Biasanya batuan ini berada di dalam mantel atau kerak bumi. Hingga kini setidaknya sudah terdapat 700 jenis batuan beku yang teridentifikasi. Proses terbentuknya sendiri ada 3 macam, yaitu intrusif, ekstrusif, dan hypabisal. Kemudian jenis batuan yang terakhir ada batuan metamorf. Jadi batuan metamorf ini merupakan batuan yang mengalami proses metamorfosis. Batuan metamorf juga memiliki berbagai macam jenis seperti batuan metamorf kontak, batuan metamorf dinamo, dan batuan metamorf kontak pneumatolisis. Yang berikutnya adalah proses pelapukan pada batuan. Jadi ada 3 proses pelapukan pada batuan. Yang pertama proses fisika. Jadi proses ini itu terjadi karena faktor alam. Sebagai contoh adalah batu yang di sekitar pantai. Terus yang kedua ada pelapukan biologi. Jadi pelapukan ini terjadi karena makhluk hidup, manusia, hewan. Contohnya adalah adanya tumbuhan lumut yang tumbuh di atas bebatuan. Terus yang terakhir ada pelapukan kimia. Jadi pelapukan ini terjadi karena suatu zat kimia.
Contohnya adalah hujan asam yang kemudian turun dan akhirnya mengikis bebatuan dengan cepat. Jadi cukup sekian dari saya, penjelasan sekitar bagaimana bumi terbentuk, bagaimana jenis-jenis batuan. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.